Lalu ada satu jenis kelompok transaksi lain yang belum termasuk di situ, yaitu transaksi berutang piutang dan berinvestasi. Disebut sebagai transaksi finansial. Secara definisi, transaksi finansial itu berarti mencatat perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri Indonesia. Yang disebut dengan aset itu adalah modal finansial milik penduduk Indonesia. Mungkin sebagai ingatan, tahun 2016 itu ada program tax amnesty. Jadi banyak modal penduduk Indonesia yang balik ke situ. Kita sudah belajar adanya transaksi internasional antara penduduk Indonesia dengan penduduk asing, yang melalui transaksi-transaksi tersebut terutama sekali berupa perdagangan barang dan jasa. Catatan keseluruhannya disebut dengan transaksi berjalan, yang terdiri dari transaksi barang, transaksi jasa-jasa, transaksi pendapatan primer, dan transaksi pendapatan sekunder. Keseluruhannya terkait dengan perdagangan barang dan jasa. Lalu ada satu jenis kelompok transaksi lain yang belum termasuk di situ, yaitu transaksi berutang piutang dan berinvestasi. Disebut sebagai transaksi finansial. Sama dengan ketika kita bicara tentang perdagangan barang dan jasa, dari sudut Indonesia kita bisa berutang, dan jangan salah, penduduk Indonesia juga ada yang cukup punya modal untuk memberi utang kepada pihak luar negeri. Begitu juga ada pihak asing yang berinvestasi di Indonesia, dan sebaliknya ada penduduk Indonesia yang berinvestasi di negara lain. Jangan lupa, pengertian penduduk itu mencakup perorangan, perusahaan, negara, BUMN, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mencoba melihat, mempelajari apa yang disebut dengan transaksi finansial. Secara definisi, transaksi finansial itu berarti mencatat perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri Indonesia. Disebut aset adalah modal milik penduduk Indonesia. Dia kan bisa keluar masuk tadi. Di suatu saat satu perusahaan Indonesia investasi di Vietnam, kemudian dia investasi di Cina. Jangan lupa loh, ada penduduk Indonesia investasi di Cina. Tapi mungkin setelah beberapa tahun kemudian dia tarik uang tersebut gitu, kembali ke Indonesia. Karena itu tiap tahun ada data tentang keluar masuk modal milik penduduk Indonesia. Lalu ada kelompok kedua yang modal milik asing. Kan ada yang masuk ke Indonesia dan ada yang keluar. Atau orang yang sama dalam setahun bisa melakukan masuk dan keluar. Supaya kita bisa punya bayangan, karena salah satu jenis keluar masuk finansial itu misalnya membeli saham, membeli obligasi, sehingga dia bisa 3 bulan dia beli, 3 bulan kemudian dia dijual, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat bagaimana catatan secara umum. Nah, tadi kita sudah buat definisi ya, yang disebut dengan aset. Itu adalah modal finansial milik penduduk Indonesia. Nah, dia bisa keluar kan? Bisa keluar, dia bisa membeli saham di Wall Street, dia bisa investasi buat pabrik di Vietnam, atau ikut di pabrik di Vietnam, atau di Thailand, dan seterusnya. Nah, ada catatan tentang netonya selama setahun, 1 Januari sampai 31 Desember. Dicatatkan ini setiap waktu oleh Bank Indonesia. Nah, dapatlah data selama setahun 2023. Nah, ini itu secara neto bersih ya, jumlahnya adalah keluar 19,76 miliar dolar. Ya. Nah, kita bisa melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Kecenderungannya tentu keluar ya. Karena kebanyakan penduduk Indonesia dalam konteks modal ini berinvestasi di luar. Tetapi ada tahun yang surplus, bukan surplus ya, maaf, masuk. Mengapa? Karena mungkin sebagai ingatan tahun 2016 itu ada program tax amnesty. Jadi banyak modal penduduk Indonesia yang balik ke sini. Ini modal penduduk Indonesia. Lalu kita lihat bagaimana modal milik asing. Tentu milik asing ini dalam kaitannya dengan Indonesia ya. Kan modal Amerika banyak tuh, tapi ini urusan kita adalah modal Amerika yang berurusan dengan Indonesia. Amerika itu maksudnya penduduk Amerika, tidak harus pemerintah. Nah, dalam 2023, dari arus keluar masuk modal asing ke Indonesia, itu ternyata kita neto masuk
sebanyak 28,46 miliar dolar. Masuk akal ya. Jadi ini bersifat masuk. Maka kita bandingkan keduanya tadi. Netonya aset berapa, netonya kewajiban berapa. Dapatlah data ini yang kita sebut dengan transaksi finansial. Nah, nilainya 8,70 miliar dolar. Ini satuannya juta dolar ya, 8.703 juta dolar. Berarti selama tahun 2023 secara neto ada modal masuk ke Indonesia baik itu milik penduduk maupun milik asing sebanyak 8,7 miliar. Kita bisa lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kasih tanda merah yang tahun di mana netonya keluar. Jadi tahun 2022 itu sempat keluar ya 9,2 miliar dolar. Nanti dalam kajian lebih lanjut kita pelajari mengapa ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah, sebagai tambahan catatan, tadi kan kita membedakannya antara ini kalau digambar, mohon maaf ini gambar yang saya satukan. Jadi dari 3 grafik tadi saya satukan jadi begini nih. Yang orange menunjukkan kewajiban, yang biru menunjukkan aset, yang titik-titik ini menunjukkan netonya. Itu lalu ada informasi lain. Itu kan tadi soal pemilik. Nah, jenis investasi di transaksi internasional ada 3. Investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Untuk masing-masing akan kita bahas di sesi-sesi lanjutan. Tetapi peristiwa yang sama bisa kita lihat dari sisi kepemilikan, aset atau kewajiban, bisa juga kita lihat dari sisi jenis.